Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan dan rahmat karunia-Nya lah kami dapat menyelesaikan tugas ini. Perkenalkan, nama saya Hana Urfi Ardani dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Kota Semarang. Apa sih Merdeka Belajar itu? Merdeka Belajar merupakan kebijakan Kemendikbud yang mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Apa itu Kampus Merdeka? Kampus Merdeka merupakan upaya untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Tujuan menerapkan Kampus Merdeka adalah agar mahasiswa nantinya memiliki kemampuan menguasai beragam keilmuan yang berguna di dunia kerja nantinya. Nah, dalam Kampus Merdeka ini ada 8 kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pertukaran pelajar. 2, magang atau praktik kerja. 3, asistensi mengajar di satuan pendidikan. 4, penelitian atau riset. 5, proyek kemanusiaan. 6, wirausaha. 7, studi atau proyek independen. 8, membangun desa atau KKN. Sedangkan yang saya ikuti yaitu yang nomor 3. Latar belakang kenapa saya ikut bergabung dalam Relawan Mengajar program Kemendikbud. COVID mulai mewabah di Indonesia mulai Maret 2020. Situasi pandemi yang tidak terduga membuat seluruh siswa-siswi di Indonesia harus belajar di rumah selama kurang lebih 10 bulan. Proses belajar di rumah kemungkinan jauh lebih sulit. Kesibukan orang tua yang harus bekerja dari rumah, mengurus urusan rumah tangga, dan sekarang anak harus belajar di rumah, merupakan tugas orang tua menjadi bertambah. Pembelajaran di rumah menjadi problem utama orang tua dan anak. Seringkali orang tua tidak sempat atau orang tua yang kurang paham dengan pembelajaran anak. Belum lagi anak yang kurang bersemangat belajar. Nah, dalam rangka saling membantu dan bergotong royong untuk mencerdaskan pelajar Indonesia yang saat ini sedang berjuang di tengah kondisi pandemi, saya sebagai mahasiswa ingin membantu keadaan anak-anak di sekitar saya untuk belajar, mengedukasi masyarakat agar tetap menjaga protokol kesehatan, membantu orang tua yang kesulitan mendidik anaknya belajar di masa pandemi, dan memberi semangat kepada siswa meski belajar di rumah saja. Siapa saja sasaran siswa yang dibantu? Saya membantu siswa SD maupun SMP di perumahan Bank Niaga, Tambak Aji, Ngalian, Semarang. Jumlahnya tidak tentu, sekitar 3-8 anak, mulai dari hari Senin maupun Kamis, setiap jam 15.30 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat. Apa saja materi yang diajarkan? Tidak tentu, tergantung dari adik-adik yang mana mereka ingin belajar, selain dari belajar pelajaran di sekolah dan belajar bersopan santun maupun akhlak. Nah, di sini belajarnya kalau ada tugas dari anak-anak SD itu kami bantu. Tugas dari sekolah itu kami bantu. Namun kami juga memberikan pelajaran untuk mengulang pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolah sebelum pandemi, maupun agar siswa dan siswi bisa mengikuti pembelajaran meskipun hanya belajar di rumah, namun tetap memahami pembelajaran yang seharusnya mereka pahami di sekolah. Materi yang kami ajarkan berupa mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris,
maupun pelajaran lain yang ada di sekolah pada umumnya. Metode yang saya ajarkan menggunakan metode penugasan dan metode ceramah atau konsep belajar dan bermain. Nah, metode ini saya lakukan mulai di minggu-minggu awal saya mengajar. Saya mencoba perkenalan karena dalam satu kawasan tidak hanya dalam satu SD namun dari berbagai SD. Agar saling mengenal dan bisa belajar dengan santai, kami melakukan pengenalan dan penyesuaian mata pelajaran. Kemudian kami menjadikan beberapa kelompok karena di satu kawasan itu tidak hanya satu kelas, namun ada kelas 3, kelas 4, maupun kelas 5. Seperti tadi, metode ceramah adalah kita memaparkan materi-materi untuk siswa maupun siswi yang belajar. Kami memaparkan materi-materi yang ada di sekolah untuk mengulang kemarin maupun yang akan datang. Kemudian kami menggunakan metode bermain, yaitu agar siswa dan siswi tidak bosan melakukan pembelajaran yang terlalu serius, kami menyelingi permainan-permainan dalam pembelajaran atau mengerjakan soal namun dengan cara bermain game. Nah, di setiap akhir materi yang kami sampaikan, kami melakukan metode penugasan atau memberikan sedikit kuis ataupun tugas sedikit saja, namun agar mereka benar-benar paham akan materi yang kami sampaikan. Dan di akhir kami juga melaksanakan persiapan ujian akhir sekolah bagi siswa-siswi yang akan menyiapkan untuk ujian akhir di sekolah. Analisis hasil kegiatan sebelum dan sesudah kegiatan pengajaran. Sebelumnya, siswa kurang semangat belajar di rumah, siswa ketinggalan pembelajaran, siswa banyak yang tidak mengerjakan tugas dari sekolah dan malah memilih bermain game saja, siswa kurang memperhatikan kesehatan, masyarakat sekitar juga belum terlalu mematuhi 3M, orang tua terutama kesulitan mengajari anak yang materinya sulit bagi orang tua karena pembelajaran orang tua dulu dan saat ini itu berbeda. Kemudian beberapa orang tua juga ada yang menghiraukan pembelajaran anak. Mereka tidak peduli anak mengerjakan tugas atau tidak, mereka paham atau tidak. Ada juga orang tua yang menghiraukan karena mereka sibuk dengan tugas mereka juga. Kemudian siswa juga sebelumnya malu mengerjakan soal di depan dan siswa belajar sendiri-sendiri sebelumnya. Nah, sesudah kami melakukan kegiatan ini, siswa semakin senang belajar karena banyak teman belajarnya. Kemudian siswa juga menyesuaikan pembelajaran seperti biasa dan paham akan pembelajaran yang terlambat mereka pahami. Siswa mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dan juga siswa lebih semangat dan tidak malu lagi untuk mengerjakan tugas di depan. Siswa juga sangat menyukai proses pembelajaran dan orang tua terutama merasa terbantu dengan adanya mahasiswa yang membantu anak-anaknya belajar seperti di sekolah, namun tetap menjaga protokol kesehatan. Karena di saat pandemi seperti ini, orang tua juga khawatir terhadap anaknya. Namun, dengan ini, orang tua merasa terbantu dan orang tua percaya bahwa siswa dan siswi meskipun belajar di rumah saja bisa terbantu. Berikut adalah dokumentasi atau foto-foto kegiatan kami selama kami melakukan proses
pengajaran di kawasan perumahan Bank Niaga, Tambak Aji, Ngalian, Kota Semarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.